Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,34% ke angka 7.069. Selain video ini, kami juga mau upload dari video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 99% dari laba bersih dan hari ini terpantau terkoreksi. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham di satu sektor yang hari ini terpantau naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini kita coba analisa saham MBMA, bisa kita lihat hari ini naik arah ke harga 452. Cara pergerakan jika kita perhatikan sebelumnya MBMA sudah mulai membaik. Jadi jika kita lihat pada awal April sempat menyentuh sekitar harga 240, setelah itu berhasil rebound pelan-pelan mulai membentuk high low, berhasil beri garis EMA 50, tapi setelah itu di Mei sampai sekarang sempat beberapa kali tertahan di resisten 360. Jadi pada perdagangan hari Selasa kemarin masih bisa mencoba bertahan di 360, hari ini langsung naik tinggi, berhasil naik di atas 400 dan saat ini menyentuh resisten di 450. Cara pergerakan memang candle masih muncul garis EMA 150, tapi candle sangat solid sehingga ini sudah bisa kita konfirmasi break. Sebelumnya jika kita perhatikan beberapa kali mencoba beri garis EMA 150, MBMA selalu gagal dan kembali melemah. Dan cara pergerakan MBMA mungkin saat ini masih sangat oke. Apabila teman-teman sudah berhasil break entry di sekitar 360, mungkin saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena memang MBMA untuk minggu ini masuk watchlist kami bareng teman-teman member. Kan cara pergerakan walaupun sideways terpantau mulai ada akumulasi. Jadi untuk saat ini, teman-teman bisa jadikan 420 untuk trail stop atau 400 untuk trail stop. Dan jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan tinggi hari ini, asing masih masuk akumulasi. Dan beberapa hari terakhir bisa kita lihat asing sudah mulai masuk akumulasi. Dan di broker summary terpantau ini masih ada akumulasi besar. Sehingga kedepannya saya lihat MBMA masih berpotensi untuk menuju target berikutnya di 480 sampai 500. Jika terpantau besok terkoreksi, menurut ini koreksi wajar karena memang saat ini sudah naik sangat tinggi, dan karena masih ada akumulasi dan cara pergerakan sudah mulai reverse dari downtrend menuju uptrend, saya lihat target di 480 sampai 500 masih ada potensi untuk tercapai MBMA. Jadi untuk yang sudah punya, menurut saat ini masih sangat layak untuk di hold. Selain MBMA bisa kita lihat Inco hari ini juga bergerak naik. Jadi saham-saham di sektor nikel saat ini masih bergerak naik. Bisa kita lihat untuk Inco memang secara pergerakan sebelum sudah uptrend, bisa kita perhatikan berhasil beri garis EMA 50, beri garis EMA 150 sampai saat ini masih melanjutkan kenaikan. Satu minggu terakhir memang sempat tertahan di sekitar harga 3.600, sempat terkoreksi ke 3.500, tapi Inco masih kuat bertahan dan kembali rebound. Kenaikan 7% lebih hari ini memang terpantau ada shadow ke atas, tapi lumayan solid untuk saat ini mencoba untuk break 3.800. Dan jika kita perhatikan untuk Inco pada kenaikan 7% lebih hari ini, bisa kita lihat asing melakukan distribusi. Setelah satu minggu sebelumnya mulai masuk akumulasi. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 7% lebih ini ada akumulasi. Sehingga untuk Inco saya lihat masih ada potensi untuk menuju resisten di harga 4.000. Dan jika kita perhatikan 4.000 merupakan resisten lumayan kuat. Apabila terkoreksi menurut saya masih ada potensi pada saat mendekati 4.000. Tapi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, bisa jadikan 3.500 untuk trail stop yang terdekat saat ini. Walaupun saat ini 3.800 belum terkonfirmasi break, ada potensi untuk terkoreksi. Tapi selama masih kuat di atas 3.500, cara pergerakan belum ada tanda-tanda patah trend untuk Inco dan masih ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Dengan target terdekat di 4.000, apabila berhasil break, baru target berikutnya di 4.200. Nah selanjutnya jika kita perhatikan Harum saat ini juga mulai bangkit. Cara pergerakan memang belum seoke MBMA dan Inco, tapi bisa kita lihat Harum juga saat sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Beberapa kali memang mencoba naik di atas 850, Harum gagal break. Sempat terkoreksi ke garis EMA 50, bisa kita lihat support ini masih berupa support kuat. Hari ini Harum juga bisa naik 12% lebih ke harga 900. Jadi saat ini sebenarnya 850 dan 900 belum terkonfirmasi break. Di atasnya juga masih ada resisten EMA 150 di sekitar 925 harus ditembus Harum untuk mulai bergerak uptrend kembali. Tapi cara pergerakan apabila teman-teman sudah punya di harga bawah, Harum misalnya saat ini juga masih bisa di hold. Dan jika kita perhatikan untuk Harum pada kenaikan 12% hari ini,
Bisa kita lihat asing juga mulai masuk akumulasi setelah sebelumnya terus melakukan distribusi, tapi kenaikan 12% lebih hari ini terpantau tidak ada akumulasi, walaupun memang tidak ada distribusi juga. Jadi untuk Harum tetap harus hati-hati, karena saat ini masih mencoba break resisten di 900 dan garis EMA 150. Apabila mencoba break masih gagal, cara pergerakan Harum masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah menuju 850 sampai garis EMA 50, yang saat ini tepat di 800 apabila gagal melewati garis EMA 150 ini. Sekarang kita lihat NCKL. NCKL hari ini juga bergerak naik, dan jika kita perhatikan sempat naik melewati 760, tapi penutupan kembali ke 735. Jadi saat ini bisa kita lihat garis EMA 150 tepat di 735. Beberapa kali sebelumnya NCKL mencoba break gagal dan kembali ke garis EMA 50. Karena itu untuk Harum juga menurut saya harus hati-hati apabila gagal break garis EMA 150. Karena apabila gagal, tetap potensi kembali ke garis EMA 50 lumayan besar. Dan untuk NCKL jika kita perhatikan garis EMA 50 di sekitar 685, ini juga masih berupa support kuat. Beberapa kali mengetes support ini NCKL masih bisa bertahan dari bound kembali. Tapi untuk garis EMA 150 memang juga merupakan resisten kuat yang setiap kali menahan kenaikan dari saham NCKL. Dan jika kita perhatikan untuk NCKL pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing terpantau masih terus keluar. 1 minggu terakhir ini asing masih terus keluar, dan jika kita perhatikan malah terpantau ada distribusi besar pada kenaikan 5% ini. Jadi untuk NCKL harus lebih hati-hati lagi, karena saat ini masih mencoba beri garis EMA 150 plus ada distribusi. Dan jika terpantau 1 minggu ke depan NCKL gagal naik di atas 735, maka potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50 masih lumayan besar. Jadi untuk yang sudah punya di sekitar garis EMA 50 bisa pertimbangkan untuk swing, take profit apabila NCKL tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 dalam 1 minggu ke depan, atau hold satu selama NCKL tidak turun bawah garis EMA 50. Dengan target lebih jauh di 780 sampai 800 untuk target take profitnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.